wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Kembali kita ke podcast Odim 0620 Kabupaten Cirebon. Rendah hati dicintai rakyat. Hari ini kita akan kupas tuntas untuk informasi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Tentunya pemirsa semua pasti ingin tahu dan penasaran bagaimana tata cara untuk penerimaan prajurit TNI AD. Untuk itu saya hadirkan Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, yakni Letkol Infantri Muhammad Yusron SAP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Dasam Doni. Tentunya beliau akan menginformasikan untuk pemirsa semua agar orang tua bisa mengetahui untuk anak-anaknya mendaftarkan anaknya untuk menjadi prajurit TNI AD di tahun 2025. Baik pemirsa, untuk itu saya perkenalkan untuk menyapa pemirsa semua, yakni beliau Bapak Dandim 0620 Kabupaten Cirebon. Untuk waktunya mohon berkenan, silakan Bapak untuk menyapa pemirsa semua. Terima kasih para pemirsa sekalian. Di sini ada kami dari 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Muhammad Yusron, serta rekan kita Sertu Doni Setiadi. Tentunya bersama-sama kita mengupas tuntas terkait dengan animo ataupun penerimaan calon Bintara gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun anggaran 2025. Demikian ya, Mas Doni. Baik Bapak, terima kasih untuk sapa pemirsa semua. Saya harapkan pemirsa sehat-sehat selalu. Baik Bapak, mohon izin, banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi prajurit TNI. Nah, kadang banyak yang bertanya juga kepada untuk pendaftaran prajurit TNI AD itu harus kemana, Bapak? Mohon kiranya untuk diinformasikan supaya pemirsa lebih tahu dan paham informasinya. Silakan. Baik, Sertu Doni, perlu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, adik-adik yang nantinya akan mengikuti seleksi baik itu sekolah calon bintara gelombang 2 dan juga sekolah calon Tamtama gelombang 3. Tentunya kita di dalam penerimaan ataupun seleksi baik itu bintara dan Tamtama TNI Angkatan Darat, kita sudah melalui website ataupun link yang sudah ditentukan, di mana di situ ada website resminya. Kita ataupun rekan-rekan sekalian bisa mengakses ya, dan sekaligus mendaftar di link tersebut. Tentunya TNI Angkatan Darat sudah melaksanakan transformasi, di mana kita di dalam proses penerimaan baik itu prajurit, bintara maupun Tamtama, tentunya kita juga sudah terbuka dari hasil seleksi sampai dengan nantinya pengumuman itu dilaksanakan secara transparan tanpa adanya pungutan biaya apapun. Terkait itu menarik. Kadang banyak anak-anak itu, wah saya sehat, wah saya ini kuat. Apakah ada kriteria atau kategori untuk masuk prajurit TNI? Mohon komandan jelaskan. Sedikitnya pemirsa pengen tahu dan penasaran apa nih kategori persyaratan masuk TNI Angkatan Darat. Nah, betul. Persyaratan salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga nantinya akan ada persyaratan-persyaratan, diantaranya adalah persyaratan administrasi. Salah satunya untuk tinggi badan bintara saat ini minimal adalah 163 dan untuk Tamtama itu 158 cm ya. Dalam hal ini kami juga mengajak kepada adik-adik sekalian, kita dalam hal ini Kodim 0620 juga telah menyediakan serta melatihkan calon-calon prajurit
baik itu perwira, bintara, alutsista Pama, dan juga yang akan mendaftar baik itu TNI, Polri, dan juga dinas yang lainnya. Tentunya kita juga melatihkan adik-adik kita khususnya di Kodim 0620 setiap harinya, di mana di situ juga ada pelatih-pelatih yang handal untuk bisa melatihkan kemampuan fisik. Kita latihkan tentunya secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dalam hal ini kita juga perlu adanya penyiapan-penyiapan, ya, baik itu secara fisik, secara akademik, secara psikologi, termasuk juga kesehatan dan juga administrasi. Ini yang perlu dipersiapkan bagi adik-adik sekalian untuk bisa lulus dalam mengikuti seleksi pendaftaran secaba untuk gelombang 2 dan Tamtama untuk 3 di tahun 2022. Baik pemirsa yang saya banggakan, tentunya ini hal yang sangat penting sekali. Untuk informasi yang satu ini cukup spesial. Artinya kita kupas lebih dalam. Mohon izin Bapak, banyak orang bilang masuk tentara ini sekian, harus ada sekian. Mohon klarifikasinya Bapak, untuk supaya pemirsa ini tidak salah langkah dan artinya tidak terjerumus. Nah, untuk itu pemirsa, kita kupas informasi dari Bapak Komandan Kodim yang secara spesifik dan tentunya ini sangat-sangat penting. Mohon izin Bapak untuk berkenan, silakan menjelaskan untuk pemirsa semua. Baik, pemirsa sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pendaftaran prajurit itu baik perwira, bintara, dan tamtama khususnya di TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya apapun. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak dipungut biaya apapun. Jadi apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dapat membawa ataupun meluluskan si calon prajurit ini, baik perwira, bintara, maupun tamtama, tentunya ini adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Ya. Bisa dipastikan itu adalah oknum, ya, dan ini merupakan pelanggaran, termasuk di dalam pelanggaran pidana ya, karena kaitannya dengan suap menyuap atau suap menyuap, sehingga ini yang perlu kita hindari, ya, kita hindari bersama. Jadi saya yakinkan dan saya pastikan bahwa welfare ataupun seleksi penerimaan khususnya di secaba gelombang 2 dan tamtama gelombang 3 tahun anggaran 2025 ini bisa dipastikan dilaksanakan secara bersih dan transparan serta akuntabel, sehingga apa yang menjadi kelulusan nantinya, adik-adik sekalian mulai dari sekarang sudah mempersiapkan diri dengan baik, tentunya nantinya juga akan memperoleh hasil yang baik, di mana hasil ataupun proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi itu perlu adanya penyiapan sejak dini, sejak Baik pemirsa, itu informasi dari Bapak Dandim atau dari Satuan Komando Atas. Artinya aturan-aturan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Mudah-mudahan pemirsa untuk putra putrinya bisa ada rezeki di situ untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan tentunya untuk informasi yang penting, tidak ada website selain website TNI Angkatan Darat yang resmi. Baik pemirsa, itulah informasi untuk penerimaan TNI Angkatan Darat dari Bapak Dandim 0620 Kabupaten Cirebon. Yang sangat-sangat penting adalah poin yang terakhir, di mana kita jangan ada sistem percaloan, karena itu sudah masuk dalam pidana. Baik, kita akhiri saja podcast kita Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, rendah hati di Citerat ya. Untuk itu
Mohon izin Bapak, kita untuk pamit ke pemirsa. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan selebihnya kita sebagai manusia biasa hanya bisa bersyukur dan berdoa. Untuk itu Bapak, mari kita pamit. Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. Rendah hati dicintai rakyat. Siliwangi.